Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Sekarang masih di rumah, masih work. Aduh, kenapa belibet ya? Belum makan ini. Masih work from home. Buat kamu-kamu yang mungkin udah bersiap-siap untuk new normal, berangkat kembali bekerja, kita tunggu dulu pengumuman dari HRD kita tercinta. Dan anyway, kali ini saya akan ngebahas tentang toxic relationship, dan ini terinspirasi dari lagu Lati. Bukan Lati ya, tapi Lati. Itu dari bahasa Jawa, artinya lidah kalau gak salah. Dan pas dengerin pertama kali, aku pikir, wah keren nih lagu nih. Musik-musik EDM gitu kan, electric digital. Apa sih electric digital music ya? Gue gak ngerti. Pokoknya aku pikir itu bukan dari Indonesia. Ternyata begitu ada musik-musik Jawanya, gending Jawa gitu, wah keren nih, epic nih gitu. So aku cari tahu soal lagu ini, soal liriknya, soal penyanyinya. Itu semuanya Indonesia, karya anak bangsa by the way. Itu bagus banget dari video klip, konsep video klipnya, pengambilan gambar. Itu buatku sih juara. Ya walaupun nggak bisa dibilang sempurna atau masih banyak diperbaiki. Emang namanya manusia nggak akan pernah ada yang 100% sempurna guys. So ini dia, sekarang aku telurkan salah satu buah karya podcast aku tentang toxic relationship. Kenapa wanita yang terjebak di toxic relationship tidak bisa lepas dari laki-laki yang justru menyakitinya. So guys, jangan kemana-mana, tetap follow podcast aku di Self Healing, dan juga follow juga Instagram aku di Ria Marliana 87 atau karakter cinta Goldar. So stay tune. Oke, kembali lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di podcast ini akan banyak ngebahas tentang psikologi wanita dan bagaimana caranya mencapai kesehatan mental, tetapi dengan pendekatan psikologi Islam. As you know bahwa saya seorang muslim, jadi memang tidak akan jauh-jauh dari nilai-nilai yang saya anut sebagai seorang muslim. Oke, balik lagi tadi tentang kecanduan toxic relationship. Celah, kecanduan. Itu kayaknya keren banget sih istilahnya. Addict gitu ya. So, banyak banget orang yang tidak bisa meninggalkan kecanduannya di toxic relationship, kecanduan rokok. Pokoknya yang namanya kecanduan itu susah deh. Kecanduan kopi, kecanduan coklat. Kalau kecanduan hal-hal yang baik, it's okay sih. Tapi kalau kecanduannya bikin sesuatu yang jelek, kayaknya enggak deh. So yang pertama akan dibahas adalah definisi dari toxic relationship itu sendiri. Kita harus paham dan tahu banget apa sih toxic relationship. Toxic itu racun dan relationship itu hubungan. Tapi nggak sesederhana itu ya. Kalau buat saya, toxic relationship adalah hubungan yang membuat kita tidak bertumbuh, justru semakin buruk. Semakin buruk dalam hal ini adalah misalkan kayak kamu menjadi lebih pemarah, tidak menjadi dewasa, terus jauh dari kata-kata tenang dan damai dalam hati kamu gitu loh. So kebalikan dari toxic relationship buat saya itu adalah hubungan yang baik gitu loh. A good relationship adalah hubungan yang membuat kita itu bertumbuh dalam hal kedewasaan secara mental, secara karakter, dan juga mendekatkan kita sama Tuhan. Kalau saya pribadi mendefinisikannya seperti itu sih buat saya. So tapi banyak banget mbak yang katakanlah yang nggak bisa lepas dari pasangannya, padahal pasangannya tuh udah selingkuh, udah jahatin dia gitu, ngomongannya kasar, omongannya menyakiti, bahkan sampai pokoknya udah jelek itulah, KDRT gitu, dia belum bisa move on mbak. Betul, karena yang namanya pecandu itu kalau kita sih di luar sistem mudah ngomong, udah tinggalin aja gitu, udah dicari lagi yang lain gitu kan. Nah nggak semudah itu ternyata kalau misalkan jadi pecandu, ya nggak? Pernah nggak jadi pecandu? Kalau saya pernah, saya pecandu kopi, ini susah banget nyari yang lain. Jadi pecandu itu malah ngomong pecandu. Oke, kenapa ada banyak wanita yang tidak bisa
move on atau move up dari kondisinya yang sekarang atau kecanduannya itu ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama adalah trauma. Trauma dalam hal ini gini, kamu bayangkan ada dua keluarga. Keluarga yang pertama tuh baik banget, dia punya pembantu namanya A, sedangkan keluarga B itu jahat, dia kejem banget sama pembantunya namanya B. Terus anehnya justru A ini yang berinisiatif untuk mencari pekerjaan di tempat lain gitu. Dia udah mulai cari-cari gitu. Sedangkan B yang harusnya ya secara logis harusnya kan dia ya yang nyari kerjaan lagi atau nyari majikan yang lebih baik gitu loh. Tapi enggak. Pas dicari tahu kenapa gitu. Pertama, yang A itu merasa bahwa semua orang di dunia ini di luar sana itu orangnya sebaik keluarga atau keluarga majikannya yang sekarang. Jadi dia berani aja, namanya manusia kan tetap jenuh, pengen cari suasana baru, dan dia merasa bahwa di luar sana masih banyak kok orang yang baik gitu. Makanya dia nggak takut untuk melangkah gitu loh. Sedangkan yang kedua, si B tadi yang majikannya jahat itu, dia tidak berani karena dia trauma. Trauma di sini dia menganggap bahwa semua orang di dunia ini, semua majikan, semua bos akan tetap bersikap hal yang sama-sama jahat seperti keluarganya atau majikannya si B tadi. So dari sini ketahuan ya bahwa trauma itu sudah sangat dalam. Makanya kenapa banyak wanita yang tidak berani untuk move on, karena merasa bahwa semua laki-laki sama aja gitu loh. Berawal dari situ. Berasal dari trauma itu, dia tidak mau mencari yang baru. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi semua itu sebenarnya masalah yang ada kan sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Lanjut yang kedua. Sebenarnya ada 3. Yang kedua adalah dia merasa bergantung sama laki-lakinya gitu loh. Entah dari segi apa ya namanya, nafkah. Pokoknya suaminya tuh membuat si wanita ini merasa bergantung sama dia, apapun itu. Entah dari segi nafkah lahir, nafkah batin. Karena di awal-awal itu si laki-laki udah bikin wanitanya terbang gitu loh. Jadi kayak nggak ada laki-laki yang akan seperti ini sama gue gitu. Nggak ada laki-laki sesempurna ini gitu. Awalnya gitu. Itu sampai tertanam di alam bawah sadar mereka loh. Dan kemudian yang ketiga adalah minder. Jadi wanita ini minder, dia merasa tidak pantas mendapatkan laki-laki baik di luar sana. Dia merasa dia itu jelek, dia itu tua, dia itu kusem, dia itu gendut. Pokoknya semua hal-hal negatif yang ditanamkan oleh pasangannya, oleh suaminya atau oleh laki-lakinya ke dia yang jelek-jelek, sehingga dia minder gitu loh. Itu memang sengaja laki-laki tuh kayak gitu. Coba yang udah nikah puluhan tahun, coba bayangin, laki-laki kalian itu atau suami kalian itu kan seringnya kayak gitu ya. Mama kan udah tua mah gitu. Mama kan udah ini ya kayak gitu-gitu. Tapi memang ada yang sengaja melakukan itu biar wanitanya itu minder, guys. Kalau dia minder, si wanitanya minder, jadi laki-laki ini tidak akan nggak akan dikalah-kalahin gitu loh sama wanitanya. Sebenarnya kita bukan masalah kalah-kalahin sih ya, tapi kan namanya penanaman hal-hal seperti itu bikin nggak percaya diri gitu. Orang yang nggak percaya diri kan nggak akan bisa move up gitu loh. Selamanya nggak akan pernah bisa move up. Self love-nya nggak akan tinggi gitu loh. Kalau misalkan yang ditanamkan terus-terusan itu minder gitu loh, keminderan atau negatif. Yang jelek, yang tua, yang pokoknya fisik lah, yang mental kamu kan bodoh kayak gitu-gitu. Itu biar wanitanya bisa selalu diketekin gitu loh. Dan gak akan pernah bisa pergi. Kayak zaman penjajahan sih ya. Betul banget. Dan akhirnya akibatnya bahwa self love-nya wanita ini menjadi sangat kecil. Self love itu apa sih guys? Self love itu adalah kecintaan kamu atau penghargaan kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan ini yang diserang sebenarnya. Kalau udah kayak gitu, berat. Nyembuhinnya tuh berat. Dan akan butuh waktu lama.
Ya maklum namanya kecanduan gitu, nggak mungkin sehari 2 hari terus sembuh. Oke guys, bentar dulu, aku potong dulu, jangan kemana-mana. Setelah ini aku akan kasih tips caranya gimana biar self love kita lebih besar dan bisa move on dari toxic relationship. So stay tune di podcast self healing ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku di riamarliana87 dan juga karakter cinta Goldar. Di situ banyak tips-tips tentang karakter berdasarkan golongan darah. So stay tune ya.